Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimahullah, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Ar-Rum. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum ini pertanyaan dari Allah, siapa yang telah menurunkan pendapat atau bukti bahwa Allah memang menyuruh orang-orang untuk berbuat musyrik. Tidak pernah ada ya. Jadi itu adalah hal yang mengada-ngada saja bagi orang-orang musyrik ini ya. Kemudian salah satu kerancuan dalam berpikir orang-orang adalah ketika mendapatkan rahmat atau nikmat, mereka bergembira ya, secara berlebihan, lupa terhadap siapa yang memberikan nikmat tersebut. Kalau diberikan ujian cobaan berupa keburukan, mereka berputus asa, lupa bahwa hanya Allah lah yang bisa menghilangkan kesulitan tersebut. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-37 surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah lah yang meluaskan rizki ya, terhadap siapa saja yang dikehendakinya dan membatasi rizkinya. Sesungguhnya di dalam hal ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini sebenarnya pertanyaan kepada kita. Kok kita tidak ngelihat ya bahwa ada orang-orang yang rizkinya luas ya. Ini bagian dari ketentuan Allah. Ada juga orang-orang yang rizkinya sempit, dan itu sudah biasa dari dulu sampai sekarang, tetap ada, bahkan sampai akan datang ya. Kalau kita perhatikan, ada orang yang punya, ya mungkin dia tidak punya rumah, tapi dia punya anak, punya istri, dia ngontrak ya. Ada yang punya rumah, tidak punya anak, tidak punya istri. Ada juga yang punya anak, punya istri, punya rumah,
misalnya ya, dia tidak punya kendaraan, dia tidak punya sawah. Ada juga yang punya anak, punya istri, punya rumah, punya sawah, ya. Dia tidak punya sesuatu yang sempurna, misalnya cacat misalnya. Jadi sudah biasa dalam hal kehidupan ini bahwa Allah meluaskan rizki dan membatasi rizki. Allah yang meluaskan. Kadang-kadang kan kita merasa diri kita yang meluaskan ini ya. Makanya sombong kayak Korun ya. Min ilmin indi, kata Korun, ini harta dari saya. Saya yang memiliki ilmu, saya yang bisa bikin mengembangkan harta ini. Ya, dia lupa bahwa seluruh sarana itu Allah yang kasih. Ya. Dan ketika dia diberikan kesulitan, kesempitan dalam rizki, dalam harta, dalam sarana hidup, itu juga Allah. Allah lah yang bisa meluaskannya. Makanya kita minta sama Allah, jangan berputus asa, ya. Karena ada orang yang berputus asa sehingga merusak seluruh tatanan sosial dia. Saya miskin wae. Ya, udah doa, udah sholat, udah puasa, tetap miskin. Ya, jadi ngapain saya sholat dan puasa? Mendingan saya ngambil yang haram dah biar cepet kaya. Ini naudzubillah. Ya. Cara-cara, ya, cara-cara mengembangkan, menyempitkan rizki itu hanya milik Allah. Allah yang tahu. Ya, contoh gampang lah kita ini. Ketika kita pilek misalnya ya, flu, influenza, masakan apa aja tuh wanginya kurang enak jadinya. Ya. Karena bau ini yang dicium melalui hidung ini, ya, mempunyai sekian persen kenikmatan ketika makan. Ya, coba gampangnya gini. Sambal terasi gitu ya, belacan kalau orang Melayu nyebutnya. Sambal terasi itu kalau wanginya bunga melati, coba rasain kayak apa tuh kira-kira. Wangi sambal terasi bunga melati, mungkin kita nggak mau makan. Ini sambal terasi kok, sambal belacan kok baunya bunga melati, nggak mau makan. Ya. Jadi ketika kita pilek itu Allah batasi kenikmatan rezeki kita itu. Ya. Ini kita jangan, ini kacamata saya ini juga pembatasan dari Allah. Ya. Orang kan bisa melihat dengan mata terbuka begini. Kalau saya redup-redup begitu. Ya. Jadi Allah nih yang meluaskan dan membatasi rizki. Ya. Jangan khawatir ketika rizki terbatas dan jangan berlebihan ketika rizki luas. Nah ini tagline hari ini ya. Jangan khawatir ketika rizki terbatas, jangan berlebihan ketika rizkinya luas. Ya, akhirnya dipergunakan dengan jalan yang gak benar ketika rizkinya luas, atau menambah dengan cara yang tidak benar juga. Adalah sunnah Allah, pengaturan dari Allah yang sudah tetap dari dulu sampai sekarang, ya, bahwa manusia dipergilirkan mendapatkan rizki. Gak selamanya kita benghar, gak selamanya kita kaya, gak selamanya juga kita miskin, gak selamanya juga kita menengah, gak kaya, gak miskin. Disebut miskin, cukup makan mah dapet lah sehari-hari mah. Ya. Disebut kaya rasanya kurang. Nah, itu menengah tuh kira-kira begitu. Ya. Tetap ada, dan itu mungkin orang kaya dan orang menengah di dunia ini, orang menengah di dunia ini mungkin yang paling banyak ya. Tidak disebut kaya dan tidak disebut miskin. Walaupun di Indonesia lumayan katanya ya. Kemudian
Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya dalam hal demikian ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi nggak khawatir orang-orang yang beriman itu ketika diberi keluasan dan tidak khawatir itu maksudnya bukan tidak khawatir, tidak berlebihan ketika diberikan keluasan dan tidak khawatir ketika diberikan kesempitan. Itulah orang beriman. Ya. Orang beriman tuh asik-asik aja itu. Tetap dia pikirkan gimana caranya untuk keluar dari kesulitan. Tapi asik-asik aja, jalan aja terus. Ya. Yang penting dia berusaha misalnya. Udah jalan aja. Makanya kata Nabi itu bawa kampak. Ngapain ya Nabi? Carilah itu kayu bakar, jual lah kalau begitu. Ya. Kalau sekarang kita nyebut apa itu bawa karung. Buat apa karung? Carilah itu rongsokan. Toh itu halal juga kan. Ya. Jemaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Jadi untuk orang-orang beriman aja nih yang ngerti, yang faham bahwa Allah tuh yang meluaskan rizki. Jadi nggak terlalu terpesona ngelihat orang yang diberi keluasan rizki ini. Aduh belibet bener. Yang diberi keluasan rizki ini kita tidak terlalu terpesona, santai aja. Wih, miliaran dia dapat bonus misalnya ya. Atau bisnisnya gol, ya udah namanya rizki dia. Ya. Jangan terpesona. Ya. Atau misalnya kita mengejek ya, mengejek orang-orang yang nggak punya. Ya. Jangan nikah sama orang kayak gitu tuh. Ya. Contoh ini. Jangan nikah sama orang-orang kayak gitu tuh. Keblangsa kamu, wah, gitu ngomongnya sama putrinya. Jangan. Bisa saja orang-orang yang miskin itu malah doanya yang dikabulkan Allah. Ya. Malah hatinya yang bisa menghormati mertua misalnya, bisa aja. Ya. Saya ngobrol-ngobrol juga tuh ada beberapa orang yang, kenapa sih kamu menikah dengan yang ini? Saya kan tahu diri, saya itu bukan orang apa-apa. Akhirnya saya cari orang-orang yang sesuai dengan kita aja. Ukuran mencari jodoh itu bukan harta ya. Ukuran mencari jodoh itu agamanya, dinnya. Ya. Kata Nabi kan begitu ya. Yang penting yang selamat tuh din. Yang selamat dinnya. Dinnya bagus Pak dan dia orang kaya. Ya udah itu rezeki Anda. Dinnya bagus Pak tapi dia orang miskin. Ya udah kalau dinnya bagus. Ya. Bisa saja itu yang bakal mengembangkan usaha Anda, bisa aja. Ya. Ayat selanjutnya, ayat ke-38 surat Ar-Rum. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa badas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah hak dari harta tersebut orang-orang karib kerabat saudara nomor 1 ya, wal miskina dan orang-orang miskin, wa benas sabil dan orang-orang yang dalam perjalanan. Sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ini setelah kita sadar bahwa Allah yang meluaskan dan menyempitkan rizki. Nah ini disampaikan bagaimana cara mengembangkan rizki tersebut, mengembangkan harta tersebut. Ya. Kalau ayat tadi yang kita awali tadi itu mengingatkan bahwa Allah lah yang punya harta kita. Ini prinsip dalam usaha Islam, berusaha dalam Islam, ekonomi dalam Islam, wirausaha dalam Islam, bahwa Allah yang punya harta. Tidak ada milik kita, mana milik kita.
Kalau kita sudah yakin bahwa Allah yang punya harta, ya kita cuma pengelola. Kita punya rumah, bukan rumah kita tuh, rumah Allah. Kita punya tanah, bukan tanah kita, tanah Allah. Kita cuma dikasih amanat. Ya. Kita punya hasil pertanian, bukan punya kita, punya Allah. Ya. Kita punya furniture, apa yang ada di dalam rumah tuh. Coba kita bayangkan di kamar kita nih sekarang ya, di kamar kita ada apa aja nih? Atau di depan ruang tamu kita ada apa aja? Nah, itu bayangkan, itu ada tulisan di situ. Properti Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah, milik Allah gitu. Jadi ada di kepala kita bahwa yang ada di rumah kita yang kita miliki itu bukan milik kita. Kita cuma diberi hak pengelola saja. Itulah khalifatul fil ard, pengelola di bumi itu begitu. Ya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa Allah lah yang mengelola, Allah lah yang memiliki harta kita, kita sebagai pengelola, kalau bahasa lain itu direktur lah. Sesuai dengan kehendak pemiliknya, dia pengen apa terserah dia gitu. Ya. Kan harta itu udah ada tempelan, udah mereknya tuh, milik Allah, milik Allah, milik Allah, termasuk kendaraan milik Allah. Ya. Makanan yang kita mau makan ini juga milik Allah. Ya. Kita cuma sebagai pengelola. Seluruh prinsip-prinsip ekonomi Islam, ya, seluruh prinsip berusaha, mencari rezeki, mencari bisnis, ya, itu kembali kepada ini, prinsip satu, yaitu seluruh harta, seluruh rizki milik Allah. Nah, itu nomor satu. Nah, ayat ini mengingatkan kita prinsip kedua. Karena prinsip pertama bahwa seluruh harta milik Allah, prinsip kedua adalah kita mengelola sesuai dengan arahannya Allah, karena dia yang memiliki. Ya. Mengelola harta ini karena kan kita cuma pengelola, bukan pemilik. Ya. Jangan ngaku-ngaku pemilik kayak Korun nih, ya. Saya sering nyebutin Korun karena itu yang paling dekat dengan kita, ya. Orang yang luar biasa hartanya lalu dibenamkan Allah, ya. Ya. Yang kedua, bahwa mengelola harta yang milik tuan ini, tuannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kemarin saya sampaikan tuh yang cerita 10% serikat milik Allah misalnya, ya, waktu itu yang di Mesir, desa di Mesir, mungkin masih ingat. Ya. Sesuai dengan Allah yang kehendaki, bukan cara kita gitu. Kalau cara manusia nggak mau harta itu dipakai untuk orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dia yang memiliki harta itu. Ya. Cara-cara mengembangkan harta harus pakai cara Allah, bukan cara kita. Kalau cara kita kan kalau bisa harta kita itu nggak bisa kemana-mana, jangan dibuang kemana-mana, ya. Kan begitu ya, kalau bisa kita pertahankan tuh. Tapi di ayat ini disampaikan ada hak Allah di situ. Hak Allah untuk mengatur di situ karena memang hak dia. Dan salah satu aturan Allah terhadap harta kita ada hak orang lain di situ. Nah, ini prinsip kedua. Prinsip pertama harta milik Allah. Prinsip kedua, ada hak orang lain di harta kita. Ini caranya Allah, supaya kita tidak terlalu maruk, serakah, medit, buntut gasiran, merege hese. Parpan bisa sih ngomong kayak begitu. Saya belajar juga itu. Ada orang yang ngomong begitu, medit, pelit, apalagi buntut gasiran, mere gehese, memberi juga susah. Supaya nggak begitu, manusia nggak kotor, nggak terpesona dengan harta, nggak terpesona dengan keluasan rezeki, nggak. Makanya di sini disebutkan, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin, maka tunaikanlah hak bagi karib kerabat nomor 1, dan yang kedua orang miskin nomor 3 lagi.
wa banas sabil, dan orang fisabilillah, di jalan sedang dalam perjalanan. Ya. 3. Waktu itu belum ada syariat zakat secara jelas siapa yang ditentukan. Ya. Karena ini masih makiyah nih. Periodenya adalah makiyah. Ya. Namanya mengeluarkan sodako sudah ditentukan dari sisi prinsip saja. Tetapi orang-orangnya tidak ditentukan secara tegas siapa-siapa saja yang boleh kita berikan harta. Tapi prinsipnya dekat dengan ini. Pertama siapa? Keluarga. Boleh. Ya. Jangan kita benghar sendiri, ya. Ponakan kita belangsak gitu. Makanya aneh tuh, ada yang hubungannya darah udah tahu orang kaya. Ya, orang kaya nih, ponakannya sakit, diem aja. Ya. Ponakannya sakit didiemin aja. Padahal itu ada darah dia di situ. Ya. Pak Arpan kok tahu sih yang kayak gitu? Saya sering lihat. Kita bingung, ini orang tidak diapa-apain, sementara saudara-saudaranya itu bisa, bukannya nggak bisa. Bagaimana rasanya melihat salah satu orang yang punya hubungan darah dengan dia tergeletak gitu, dan dia diam aja, hatinya di mana itu? Hatinya di mana coba? Itu dengan saudara, apalagi dengan orang lain. Ya. Orang yang sengsara, kesulitan kehidupannya, dia ada hubungan darah nih dengan orang ini, lalu dia diam aja. Dipertanyakan itu hatinya kemana? Orang yang ada hubungan darah aja begitu, apalagi dengan orang lain. Makanya di sini disebutkan harta kita itu milik Allah. Ya, bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, bagi. Ya, itu bukan milik kita, bagi. Ya. Ini belum ada syariat 2,5% sekian, itu belum ada waktu itu. Ya. Tapi dengan prinsip ini orang jadi yakin bahwa harta kita, harta yang kita miliki, seluruh harta, baju, ya, makanan, tanah, rumah, kendaraan, alat-alat elektronik, alat-alat dapur, piring, gelas, sendok pun milik Allah. Ya. Nyebutin semua tuh, piring, gelas, sendok, penggorengan, panci, sebutin aja semua Pak. Iya, biar kita ingat ketika memandang barang itu ada tulisannya tuh mereknya, milik Allah. Ente jangan macam-macam gitu kira-kira. Iya. Jadi yang pertama hak. Ya. Hak itu kebenaran lah. Ya. Bagi kepada kerabat. Yang kedua, bagi kepada orang miskin. Apalagi udah kerabat miskin, nah itu luar biasa itu. Udah kerabat miskin, gimana caranya? Ya, bantu. Orang miskin juga ya. Bantu fakir miskin itu, jangan diam aja kita. Ya, ini kan kadang-kadang begitu, kalau bisa disempit-sempitin orang tuh. Ya, saya pernah ngobrol tuh sama seseorang. Maaf ini saya sebut ya. Kenapa supir ini nggak tahu ini benar atau enggak? Kenapa supir angkot? Saya sebut ya, karena ini mudah-mudahan ini salah ya, mudah-mudahan. Kenapa supir angkot ya selalu berhenti di tengah jalan? Jarang ke pinggir banget gitu ya kalau kita ini, jarang. Dia lebih ke tengah ketika mengambil penumpang. Kalau saya berpikirnya biar cepet aja penumpangnya masuk kan, gitu. Ternyata ini ada orang yang mengatakan mudah-mudahan ini saya salah ya, mudah-mudahan bagi teman-teman di profesi supir angkot, mudah-mudahan saya salah. Bukan benar, kalau benar luar biasa. Bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Supaya nahan angkot yang di belakang, jangan ngedahului dia. Astagfirullahaladzim. Benar tuh begitu. Iya. Supaya selahnya nggak diambil. Astagfirullahaladzim, rezeki itu milik Allah. Santai aja dalam berusaha.
Kalau itu benar, naudzubillah, jangan kita lakukan teman. Kalau berhenti ya berhenti pelan, nggak apa-apa. Saudara kita jalan duluan, mangga silakan Kang, duluan Kang. Gitu. Saya ini ada penumpang, oke. Gitu aja. Jadi berusaha menyempitkan rezeki orang, ya. Berusaha menyempitkan keleluasan orang. Ada ciri-ciri kayak gini nih. Berusaha menyempitkan jalan orang, ya. Pernah gak dengar cerita itu ada satu rumah yang ditembok sehingga kalau keluar dia harus naik tembok itu. Memang sih milik dia, nembok sampai segede apa terserah. Tapi ketika orang kesulitan gara-gara tembok dia, bongkar tuh tembok. Ya gak? Pak, saya kan udah banyak Pak ngeluarin duit gini-gini nih. Itu bukan milik Anda duit. Duit Anda bukan milik Anda. Nanti Allah akan tanya satu persatu, hebel yang ditaruh di situ, ya. Semen yang ditaruh di situ, ya. Untuk menyempitkan jalan orang. Sama kayak kasus supir angkot tadi, ya. Sama kayak orang-orang yang punya uang, punya dan sebagainya, berusaha menyempitkan rezeki orang lain. Mestinya meluaskan. Ini Pak Arfan marah-marah ini, nggak apa-apalah, dibanding nanti marah-marah saya di akhirat percuma. Mendingan di sini di dunia, mendingan saya sampaikan, ya. Emang didengerin Pak urusan Allah, didengerin atau enggak? Paling tidak masuk ke kuping teman-teman yang benghar, mengingat bahwa harta orang-orang benghar, orang kaya itu milik Allah. Begitupun harta orang miskin, sama, ya. Tapi kembali lagi ke ayat ini. Pertama keluarga, yang kedua orang-orang miskin, ya. Ini cara mengelola harta, ya. Yang ketiga ada orang yang dalam perjalanan yang kesulitan, ya. Tamu itu dalam perjalanan enggak? Kalau menurut saya itu masuk dalam perjalanan tamu. Jadi muliakan tamu, ya. Fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Buatlah tamu itu masuk, mungkin dia sedih, ya, ada banyak pikiran ke rumah kita, pas pulang dia senyum. Nah itu, dia tersenyum, hilang kesedihannya, ada harapan. Nah itu tamu mestinya digituin. Masuk sedih, pulang lebih sedih, wah jangan. Ya. Muliakan tamu. Ya. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Begitulah yang lebih baik bagi orang-orang yang menghendaki keridhaan Allah. Jadi kita ujungnya itu ridho Allah aja nyarinya. Ya. Pak, nanti istri kita ribut mulu dong dengan kita kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain. Kasih pengertian kepada istri bahwa yang kita berikan itulah harta kita. Cuma dua harta kita. Ya, harta kita itu cuma dua, ya, yang kita rasakan sekarang, ya, dari sisi penggunaan, ya. Pertama itu yang kita makan, kita pakai, kita konsumsi, itu harta kita. Yang kedua yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu harta kita. Sisanya dibagi-bagi orang. Kalau kita meninggal juga nggak dibawa pulang, ya. Nggak bisa kita berbuat apa-apa itu. Ketika kita sudah nggak ada nyawa itu, harta itu udah dibagi-bagi orang. Ibaratnya begitu. Makanya perhatikanlah ketika ya, udah mau meninggal baru dibilang ini harta ini milik ini, harta ini milik ini, harta ini buat kesana, buat sedekah sana, buat sini. Itu udah dibagi-bagi orang. Ketika udah nyawa di tengah, udah ketahuan, udah dibagi-bagi anaknya, udah dibagi, mungkin ada orang yang punya utang, dia belum tahu apa, dia ambil lagi. Jadi mendingan bagiin aja sebelum, atau masih hidup kita ini kita bagikan. Kemarin ya saya sampaikan ada orang yang nyumbang 100 juta. Pengurusnya sampai bingung nih, benar nolnya kurang apa lebih bagaimana? Benar 100 juta. Bagi kita uang 100 juta kan luar biasa besar, ya.
Mungkin bagi orang lain, dia pengusaha dan sebagainya, gampang. Sekian miliar dia sumbangkan ke Palestina misalnya ya. Ya, dia tahu kesulitannya luar biasa teman-teman kita di sana. Ya. Dia sumbang, kita boro-boro nyumbang, doain aja enggak, bahkan kepengaruh lagi sama orang-orang. Ngapain ngurusin orang yang jauh, ngurusin orang kita aja. Orang kita juga kita urusin lah, yang jauh kita urusin, yang sini kita urusin. Kadang-kadang kan begitu, ngapain ngurusin orang lain juga udah merdeka ini, biarin aja. Astagfirullahaladzim, ini hatinya kayak gimana? Ya. Al-mu'minu, setiap mukmin, ya, kal jasadul wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau ada yang susah, kitanya merasa sakit. Ya. Ada yang dikejar-kejar, sholat di Masjidil Aqsa dikejar-kejar, ditembakin, lalu kita diam aja, kita bilang itu urusan negara lain. Indonesia itu diberi merdeka, yang mengaku itu salah satunya Palestina. Kadang-kadang begitu ya. Makanya manusia yang tenang hidupnya itu hatinya luas. Kalau bisa siapapun dia punya harta, itu dia bantu. Karena dia yakin itu bukan harta dia, harta Allah. Orang-orang kayak gini didoakan. Ya. Orang-orang kayak gini tuh didoakan. Dan doa itu senjata. Silah, senjatanya kaum muslimin, mukmin itu doa. Ya, jadi jangan aneh kadang-kadang, kok kita ada ini ya, tahu-tahu kesulitan kita nggak ada lagi. Kenapa? Bisa aja itu dari orang-orang, doa dari orang-orang yang sudah kita bantu. Ya, doa dari orang-orang yang sudah kita bantu itu. Makanya kata Allah di sini sebutkan ada hak mereka, ada orang miskin, ada kerabat, ada orang-orang yang sedang perjalanan. Nah, jika kita menghendaki keridhaan Allah, begitu caranya untuk mengelola harta ini. Kalau kita pengen menghendaki keridhaan diri sendiri, nggak begini caranya. Ditahan hartanya itu supaya beredar di kalangan dia doang. Ya, ditahan itu. Ngapain urusan dia mah dia sendiri lah, dia udah gede ini, ngapain kita urusin? Gitu. Ngapain kita urusin walaupun dia keluarga saya, biar dia usaha sendiri. Ini mah uang saya. Ya. Itu kita kalau orang berpikir kayak gitu, ngelihat rumahnya aja kita udah sebel, iya kan? Iya gak? Kita lewat nih, seorang benghar, orang kaya misalnya ya, tapi dia pelit bukan main. Ngelihat rumahnya aja kita sebel, ngelihat rumahnya doang. Iya gak? Iya. Tapi coba kalau ada orang kaya soleh ya, mau berbagi, ngelihat rumahnya kayak adem gitu, ya Allah. Ini orang lebar sekali hatinya. Nah, ya. Pak, kalau orang yang menengah Pak, bukan orang kaya, bukan orang miskin, tapi dia lebar hatinya, itu senang juga. Ya, kita ngelihatnya seperti melihat mata air di tengah padang pasir ya. Pak, kalau orang miskin Pak, yang lebar, lebar hatinya gimana Pak? Wah, itu lebih hebat. Ya. Dia mampu untuk menyampaikan harta dia walaupun sangat sedikit kepada orang lain. Wah, itu lebih hebat. Ya. Ini ada satu kisah seseorang yang masuk Islam ya. Suatu ketika kalau nggak salah ipar dari perdana menteri di Eropa, di Inggris atau di mana ya, datang ke Gaza, Palestina. Ya. Saya lihat kisah ini bagus lah untuk kita sampaikan. Nah, dia melihat suatu tempat di kamp pengungsian, ya, suasananya sangat sempit, ya, ada berapa orang di situ keluarga. Lalu dia puasa, ya.
sampai dia marah dengan agama Islam nih orang ini. Seorang bule ini, perempuan. Kenapa Islam itu mengajarkan orang-orang untuk berlapar-lapar sementara dia setiap hari kelaparan? Ya. Agama apa ini? Padahal dia miskin, susah makan, dia disuruh lapar lagi. Ya. Ini dia bertanya sama orang itu. Ya. Kenapa kamu mau berlapar-lapar sementara kamu miskin? Kemudian dia bilang, Allah yang nyuruh kita supaya kita merasakan penderitaan orang miskin. Coba bayangkan tuh jawabannya. Supaya kita merasakan penderitaan orang miskin ketika lapar, ketika puasa. Padahal dia sudah miskin. Kaget ini orang bule ini ya. Bagaimana dia bisa berkorban untuk orang lain gitu. Kalau benar ini Islam seperti ini, dia mau masuk Islam. Dan ada anjuran-anjuran lain kan, memberi sedekah, memberi hadiah kepada orang lain walaupun dia kesulitan. Dan memang diajarkan oleh Nabi. Kan pernah saya ceritakan bagaimana Nabi cepat-cepat keluar dari sholat, tahu-tahu pulang ke rumahnya. Setelah itu dia balik lagi. Ditanya sama sahabat, wahai sahabat, wahai Nabi, kenapa Anda buru-buru itu setelah sholat? Saya ingat masih ada beberapa harta di rumah, saya mau bagi-bagiin. Dibagi-bagiin. Harta berupa emas atau apa ya waktu itu? Dibagi-bagikan. Ya. Padahal dialah orang yang mungkin kalau pengen harta paling kaya ibaratnya ya. Zaman Nabi aja udah kemana-mana itu. Islam itu sudah menguasai banyak negara, menundukkan banyak negara, memberi hidayah kepada banyak negara. Dan pasti ada yang namanya harta yang mengalir. Kalau di Ghanimah itu ada 1/5 khumus ya. Ada 1/5 buat Nabi yang nanti dibagi-bagikan juga akhirnya. Enggak sembarangan diambil oleh militer waktu itu ya. Ada 1/5 ya, 20%. Mestinya dia menjadi orang yang kaya ya. Tapi enggak ya. Dalam kesulitan dia tetap memberikan kepada orang lain. Makanya tadi cerita kisah ada orang yang masuk Islam itu ketika di Gaza, Palestina, melihat orang yang kesulitan pun memikirkan orang lain ya. Bahkan mungkin memberi kepada orang lain. Itulah Islam ya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung, sukses, untung besar. Orang yang mengharapkan keridhaan Allah ya. Untung kita kalau kita mengharapkan keridhaan Allah ya. Jadi kelihatannya wah kayaknya tenang hidupnya gitu ya, tidak banyak masalah gitu ya. Ya karena begitu harta. Ngapain sih harta? Kan cuma ada di tangan bukan di hati. Harta itu milik Allah ya, kita taruh di tangan harta itu, jangan kita taruh di hati. Kalau ditaruh di hati ketika lepas nyesek, sakitnya tuh di sini di hati. Tapi kalau kita taruh di tangan ketika lepas harta itu, ya mungkin kehendak Allah, santai aja. Paling nanti Allah ganti. Kalau nggak diganti, mungkin sesuatu hal lain yang dihindarkan dengan cara hilangnya harta itu. Bisa saja dengan hilang harta itu kita nggak jadi dirampok, nggak jadi kesulitan di di tubuh kita misalnya, gitu. Ya, jadi banyak. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang muflih, orang-orang yang beruntung dengan cara mengingat bahwa seluruh harta milik Allah, ada hak orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.